Halo netizen, ini adalah BMW 5 Series atau BMW seri 5. Nah, ini merupakan yang generasi G30 dengan varian 520D. Jadi dia mesinnya diesel 2000 cc. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di toko mobil di daerah Meruya. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Ini mobilnya tahun 2017 dan dilepas di 770 juta rupiah nego. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kuncinya seperti ini. Dia sudah smart key, dia ada 4 tombol ya. Unlock, lock di logo BMW, buka bagasi, dan tombol favorit yang bisa di-set di instrument cluster atau di iDrive-nya ya. Dan untuk masuknya kita juga ada sistem comfort access ya. Jadi cukup sentuh guratan ini. Untuk mengunci, dia spionnya juga akan langsung melipat secara otomatis. Dan untuk masuk ke mobil tinggal sentuh handle bagian dalam, spion akan membuka, tandanya mobil sudah terbuka pintunya. Dan semua ini ada di keempat door handle-nya ya. Nah, untuk di interior, di unit ini juga interiornya tuh sesuai dengan variannya ya, karena di sini kan di seal plate-nya dia ada logonya Luxury Line. Jadi dia lebih ke arah kemewahan ya dibandingin ke sporty-sportyan, makanya interior tuh dia two-tone hitam dengan jok warna tan seperti ini ya. Coklat ini bagus banget. Dan untuk pengaturan jok pengemudi pasti sudah elektrik ya. Di sini ada buat maju dan mundurnya, recline, dan pasti juga bisa dinaikin atau diturunin, bisa di tilt juga. Pokoknya benar-benar fleksibel, sudah lengkap dengan side airbag juga. Dan sekarang kita masuk aja. Dan untuk nyalain mesinnya itu juga gampang sekali, cukup taruh kuncinya di kabin atau di kantong, kita injek rem, dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, surprisingly di unit ini mesin dieselnya tuh halus banget ya, dibandingin mesin bensin generasi sebelumnya yang F10 yang terkenal kasar itu, ini masih lebih mulus loh. Jadi unik juga. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya BMW 5 Series yang generasi G30 ya. Dan untuk soal dashboard gitu ya, dashboardnya dari G30 ini emang terkenal sangat driver oriented ya, karena dia tuh bagian tengahnya itu, bagian center console itu dimiringin ke arah pengemudi supaya pengemudi itu lebih gampang untuk meraihnya, tipikal BMW dari zaman dulu ya. Dan untuk setirnya juga, untuk model setirnya ini emang biasa aja gitu ya, bukan yang kayak Trim M Sport yang lebih sporty. Dia sudah dilapis kulit dan pengaturannya juga fleksibel. Di sini ada switchnya untuk pengaturan tilt dan teleskopiknya. Pokoknya tinggal atur sesuka kita aja. Di sebelah kiri ada pengaturan untuk cruise control dan speed limiter, jadi kita bisa atur. Di tengah ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ada pengaturan buat audio, volume, ganti track, ganti mode, voice command, atau telepon. Di unit ini emang belum ada pedal shift ya, karena seinget gue tuh pedal shift cuma ada di 530i ya dulu. Dan di belakang setir ada tuas-tuas kayak ini, tuas wiper, dia sudah otomatis. Di sebelah kirinya ada tuas lampu sein yang udah nggak kayak BMW jadul yang kalau kita belokin dia ngebalik ke posisi tengah lagi. Kalau ini udah bener-bener kayak tuas sein pada umumnya. Dia juga ada triple turn signal, dan di ujungnya ada tombol untuk pengaturan MID atau onboard komputer kalau di BMW. Dan untuk instrument cluster juga ini canggih sekali ya, karena di sini tuh dia sudah menggunakan layar full LCD display, tapi di sini masih ada bezelnya sedikit, jadi biar lebih kontras aja gitu ya, kesana 3D view. Dan di bagian sini tuh kita bisa pegang sebetulnya di bagian ringnya sini. Di paling kiri ada fuel gauge, ada speedometer, di tengahnya ada jam analog, tachometer, dan temperatur mesin. Di bagian bawahnya baru ada informasi tentang mobilnya kayak odometernya ini udah 36.000 km. Terus ada konsumsi BBM real time, kecepatan rata-rata, konsumsi BBM rata-rata, atau mau dikosongin juga bisa biar kelihatan lebih sepi gitu ya. Ya emang gak begitu banyak, tapi overallnya dia juga lumayan canggih gitu ya di zamannya. Dan dia juga kalau kita ganti mode berkendara, dia bisa diganti-ganti. Jadi ini mode Eco Pro ya kalau kata BMW. Di sini latarnya jadi biru dan tachometernya berubah menjadi kayak konsumsi BBM langsung gitu, dan ada simbol untuk efficient dynamic-nya. Kalau comfort seperti ini, jadi tachometer biasa, dan kalau sporty jadi lebih sporty. Jadi benar-benar lebih menggugah untuk dilihat gitu ya. Oke, lanjut ke
Sebelah kanan di bagian sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada ambient light juga, dan di bagian bawahnya sini dia ada wood panel yang kelihatan menarik sekali, ada list warna silver juga di sekitar framing ventilasi AC. Di bagian bawah knop lampunya masih seperti ini, masih berbentuk knop, gak kayak BMW yang G20 gitu yang udah pakai tombol. Di sini ada lampu senja, lampu utama juga sudah otomatis. Di sini buat ngerudupin panel instrumen, ada tombol fog lamp depan, fog lamp belakang, dan ada lampu parkir kanan dan kiri. Di bagian bawah ada laci kecil buat naro barang-barang kayak dompet gitu ya, atau apapun itu. Ada tuas pembuka kap mesin yang khas BMW, dia ditarik 2 kali untuk membuka kapnya langsung, jadi nggak perlu nyari latchnya lagi. Untuk pedal gas dia modelnya organ, dan di sebelah kiri footrestnya itu juga lebar banget. Untuk di bagian door trim, di sini dia soft touch di bagian atas, di bagian tengah, di bagian bawahnya juga soft touch loh. Dan dia juga two tone ya. Jadi di bawah sama di atas hitam, di bagian tengahnya itu dia warna tan. Di bagian sini ada wood panel sedikit dan ada ambient lightnya juga. Door handle warnanya silver seperti ini. Ada tombol central locking, ada tweeter tapi dia nggak branded ya untuk yang 520D ini. Ada memorisnya juga untuk jok pengemudi, dan untuk pengaturan jendela ini semua sudah full all auto. Ada window lock, dan ada ini juga, ada sunshade belakang, jadi kita bisa buka seperti ini. Cukup satu tombol aja kita bisa naikin atau nurunin kerai belakangnya untuk menambah privacy atau mengurangi sinar matahari. Pengaturan spion juga ada di sini, bisa dilipat secara elektrik. Terus di bagian bawah ada speaker, door pocketnya gede, ada cup holder juga, dan ada tombol untuk membuka bagasi. Tadi ya di bagian sini juga ada seal plate yang ada logo luxury line yang menyala warna amber. Lanjut ke atas, di pilar sini ada simbol untuk side curtain airbag, sun visor pengemudi, ada card holder, ada cermin, dan ada lampu LED-nya juga, ada mikrofon buat kalau kita nelpon, ada grab handle, seatbelt tapi dia nggak bisa diatur naik turun ya. Spion tengah dia sudah auto dimming. Di bagian tengah sini juga lampu kabinnya itu sudah menggunakan LED warm white ya, jadi kesannya tuh mewah sekali. Ada lampu baca individual juga seperti ini kanan kiri, dan ada ambient light juga yang bisa diatur warnanya di iDrive-nya, dan dia juga nyorotnya dari atas sini ya. Serta di sebelah kiri ada sun visor penumpang yang ada card holdernya juga, ada cermin dan lampunya, grab handle, terus headrest juga bisa diatur secara elektrik ya, tinggal naikin turunin aja. Dan di bagian tengah kita menemukan sistem iDrive yang masih lumayan canggih ya, walaupun dia bukan yang iDrive 7 terbaru kayak di seri 5 facelift. Kalau ini dia masih yang iDrive 6. Jadi informasinya seperti ini, dia tuh sekarang jadi horizontal gini layoutnya, dan ini juga seinget gue pertama kali debutnya di seri 5 generasi G30 ini. Yang paling kiri ini ada buat sambungan musik gitu ya, buat media, ada FM, AM, ada music collection juga, CD DVD, ada Bluetooth, dan di sini ada vehicle settings, ada banyak banget ya setting lampu interior. Nah, ambient lightnya ini juga bisa diatur, ada banyak, ada warna biru, hijau, lilac, orange, bronze, bisa diatur lah, pokoknya banyak banget. Brightness juga bisa diatur, dan bisa diredupin juga kalau pas malam. Lampu luar juga sama, ada triple turn signalnya bisa dimatiin atau dinyalain, DRL-nya bisa dimatiin atau dinyalain, welcome lights, welcome home lights. Setting pintu juga ini lengkap sekali, ada auto door lock, lock after pulling away, unlock at the end of journey, jadi ada auto door unlock. Terus ada speed warning juga, kita bisa set speed warningnya mau di kecepatan berapa. Ada attentive assistant, ini kayak pengingat istirahat gitu. Terus di bagian parkir ada sensor parkir otomatis, ada driving experience control, jadi mode berkendara itu kita bisa set ya, jadi ada Eco Pro biasa dan ada Eco Pro individual. Begitu pula dengan mode sportnya ada sport biasa dan ada sport individual. Di bagian climate ini ada buat aktifin AC belakangnya, auto air circulation, temperature adjustment, auxiliary ventilation juga. Terus ada setting iDrive-nya juga, ini banyak banget buat ngatur mobile device, bahasa, ada gesture control juga, jadi kita bisa ngedein volume dengan gerakan jari seperti ini.
Dan banyak banget, ada yang begini, ada yang begini, pokoknya macam-macam lah gesture-nya yang bisa kita atur. Di bagian sini juga ada vehicle status, kita bisa ngecek bannya ada yang kempes atau enggak, terus olinya bagus atau enggak, bisa ngecek ada kesalahan di mobil atau enggak, dan ada sejarah servisnya, ada teknologi in action juga, jadi kita bisa memantau efficient dynamicnya kita, jadi kayak mode eco-nya gitulah. Dan ada sports display juga, jadi kalau dibuka dia ada satuan tenaga dalam satuan kilowatt dan jumlah torsi dalam satuan newton meter. Jadi lengkap sekali ya. Dan pasti dia juga ada kamera mundur, dan sensor parkirnya juga ada displaynya. Kamera mundur lumayan oke, dan dia juga ada adaptive guideline, dia bisa ngikut putaran setir, dan dia juga ada navigasi peta Indonesia ya, jadi udah lengkap, benar-benar OEM ya. Jadi seperti itu tampilan dari iDrive 6 di BMW 520d ini. Lanjut ke bagian bawah, di bagian dashboard tengah sini juga ada wood panel yang kelihatan mewah banget, ada list warna silvernya juga, terus ada ambient lightnya dari dashboard nyambung ke pintu, ventilasi AC di sini ada 2, di tengahnya ada tombol hazard yang berkedip kayak mobil Eropa pada umumnya. Di bagian bawahnya ada pengaturan shortcut untuk ke radio ya, kayak ini volume, ganti mode, ganti band, bisa buat mute juga, dan ada 7 buah preset yang bisa diatur, nggak cuma buat frekuensi radio tapi fungsi lain juga bisa. Ada tombol eject, next track, dan di bagian bawah ada pengaturan AC. Dia sudah menggunakan climate control 4 zona ya, jadi jok kanan, jok kiri, dan jok belakang kanan, jok belakang kiri itu bisa diatur suhunya masing-masing, jadi benar-benar individual lah joknya. Terus fan speednya juga diaturnya tuh dari layar sini, bisa dual zone, jadi fan speed itu bisa beda-beda ya, kanan kiri. Arah AC juga bisa diatur beda-beda, jadi kalau penumpangnya lebih suka muka sama ke kaki, tapi yang di sebelah kanan pengennya ke muka doang, itu juga bisa diatur. Knob temperaturnya di sini paling panas tuh di 28, paling dinginnya di 16 derajat. Ada sirkulasi udara, mode AC, di sebelah kiri ada tombol max AC, jadi dia ke posisi yang paling dingin. Ada max defrost depan, defogger belakang, dan kalau kita pencet menu ini itu untuk masuk ke menu climate comfort ya. Dan untuk di beberapa model yang ada parfumnya, kita bisa atur intensitas dari parfumnya di tombol menu di sini. Di bagian bawah ada storage seperti ini, tempat penyimpanan yang ada ambient light-nya, ada 1 buah input USB, ada 2 buah cup holder yang bisa buat naruh minuman seperti ini bukan sponsor, dan ada power outlet 12 volt biasa. Di belakangnya ada tuas transmisinya yang sudah menggunakan model joystick ya, dia menggunakan transmisi ZF 8 percepatan automatic torque converter. Untuk pindahinnya tinggal injek rem, pencet tombol unlock, tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong ke depan setengah untuk masuk netral, pencet unlock lagi, dorong ke depan full untuk masuk ke gigi mundur. Dan kalau kita lagi di mode drive, kita bisa geser ke kiri untuk ke mode sport ya. Dan dia juga ada mode tiptroniknya atau mode manual mode, tarik ke belakang naik gigi, dorong ke depan untuk turun gigi, dan untuk balik ke posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di atasnya. Ada electronic parking brake, tinggal tarik aja untuk mengaktifkan, dan ada auto hold-nya juga. Ada sensor parkir di sebelah kanan sini, dan tadi ada mode berkendara, ada 3, Eco Pro, Comfort, dan Sport. Di depannya juga ada tombol untuk mematikan stability control dan dynamic traction control. Terus di bagian sebelah kirinya ada pengaturan untuk iDrive-nya ya. Dia ada knob putar seperti ini, bisa geser kanan kiri, depan belakang. Untuk pilih menunya tinggal klik tengahnya aja, ada tombol back, tombol option, dan untuk di 520D ini dia udah ada trackpad-nya. Jadi kalau kita mau masukin alamat di navigasi itu nggak perlu putar-putar satu-satu huruf gitu ya, tinggal gambar aja A, J gitu, gampang lah pokoknya. Di bagian atas ini ada tombol buat balik ke menu utama, shortcut ke media, komunikasi, peta, dan navigasi. Di bagian tengah sini juga ada console box yang ini bisa dijadiin armrest, empuk sekali, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan yang ada ambient light-nya, ada power outlet 12 volt juga. Di bagian sini juga ada wood panel sedikit, dan untuk glove box-nya dia bisa dikunci, dan dia bukanya juga khas mobil mewah ya. Soft opening, di dalamnya ada lampu, dan udah dilapisin bludru yang tebel banget. Oke, cukup segitu dulu untuk interior depan dari BMW 520d
generasi G30 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si BMW seri 5 G30 ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di kabin belakangnya nih. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di belakang sini masih ada 5 jari legroomnya, jadi lega sekali ya untuk postur yang normal gitu ya, karena sedan ini kan juga lumayan besar, jadinya legroom dan ruang kaki di kolong jok itu juga no problem. Untuk headroom, kalau gue senderan dari headrest masih ada 4 jarian, jadi masih cukup lega. Ada seat back pocket yang model pesawat gini, dan di belakang center console ini nggak cuma ada ventilasi AC-nya, dia juga ada pengaturan AC sendiri ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi di awal, dia punya pengaturan AC 4 zona, jadi suhu kanan dan suhu kirinya itu bisa dibedain sendiri-sendiri. Untuk arah AC juga lengkap, bisa ke muka dan ke kaki, dan fan speednya pun juga bisa diatur sendiri. Jadi total mobil ini tuh punya 3 blower AC. Ada mode max cool juga, jadi satu tombol dia akan langsung ke posisi paling dingin, dan ada mode auto juga. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan kecil, ada power outlet 12 volt, dan karena ini sedan berpenggerak roda belakang, dia ada gundukan yang besar banget ya untuk kopelnya menyalurkan ke gardan belakang. Untuk di bagian atas, untuk di 520D ini juga belum ada sunroof, kalau nggak salah itu baru ada di 530i ya. Di bagian atas ini juga ada lampu baca, dan lampu tengahnya ini juga bisa dinyalain. Ada ambient light juga di sini. Di bagian atas ada grab handle, ada gantungannya juga, baik di kanan ataupun di kiri. Di pilar B itu juga ada gantungannya kanan kiri, dan di bagian pilar itu juga ada ventilasi AC-nya sendiri. Jadi buat muka dan kakinya itu distribusi AC-nya tuh merata banget ya. Untuk di bagian jok sama seperti di jok depan, dia sudah kulit. Dia motifnya polos gini, warnanya tan, dan ada kayak efek apa nih, garis-garis gini. Seatbelt juga lengkap, 3 titik untuk semua penumpang, jadi bisa buat 3 orang. Di sini juga headrestnya tuh bisa dinaikin buat penumpang dewasa gitu ya. Untuk ngelipatnya di sini ada tombol, tinggal pencet aja dan bisa dilipat. Di tengah kalau nggak ada orang, ini bisa diturunin. Ada armrest dengan 2 buah cup holder, dan ini tingginya juga pas. Untuk safety buat jok bayi ada input ISOFIX di kiri dan di kanan ya. Terus untuk di bagian door trim sama seperti di depan, di bagian atas itu dia soft touch, di bagian tengahnya itu warna tan, dan di bagian bawah ini plastiknya juga dilapis bahan soft touch ya. Ada door pocket sama cup holder, terus ada ambient light, ada panel kayu, door handle-nya juga silver, dan walaupun ini tipe bawah ya, tetap dikasih sunshade seperti ini ya. Dan gak cuma jendela gedenya doang, jendela kecil ini juga dikasih sunshade seperti ini, jadi benar-benar terlindungi dari sinar matahari. Untuk nurunin juga gampang, benar-benar praktis dan nyaman ya. Untuk jendela juga turunin sampai habis, dia all auto, cuma kalau pintunya lagi dibuka gini, auto up-nya nggak berfungsi ya. Di bagian bawah juga ada sill plate dengan logo Luxury Line yang ada lampunya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si BMW 5 Series generasi G30 ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Nah, ini tinggal diangkat aja. Nah, untuk mesinnya, di unit ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo diesel. Kodenya itu B47D20. Untuk tenaga mesinnya juga gede banget ya untuk sebuah mesin 2000 cc diesel. Tenaganya itu 188 horsepower dengan torsi 400 Nm. Dan tenaga itu disalurkan ke transmisi otomatis 8 percepatan ke roda belakang ya. Di sini juga ruang mesinnya itu rapi sekali, dan engine covernya itu juga bagus gitu ya. Ada logo BMW, ada logo BMW rondelnya, dan ada logo Twin Power Turbo. Untuk di bagian kap ini juga rapi, sudah ada peredamnya dan sudah ada strut hidrolik ya, jadi nggak perlu nopang pakai tongkat lagi. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari BMW 5 Series generasi G30 ini emang ganteng banget ya. Jadi semenjak generasi ini tuh entah kenapa ya, buat gue tuh seri 5 tuh jadi jauh lebih sporty dibandingin predecessornya. Kalau yang di generasi F10 itu kan masih kayak mobil bapak-bapak banget gitu ya. Tapi untuk di generasi
G30 ini entah kenapa tuh kayak jadi sporty seri 3 gitu ya kalau menurut gue ya, tapi bener-bener masih kelihatan wibawanya banget untuk sebuah mobil mid-size luxury sedan. Untuk di bagian depannya juga ini fresh banget ya, walaupun sekarang udah ada versi faceliftnya, tetap aja di bagian depan itu masih terlihat ganteng seperti seri 5 pada umumnya. Untuk di bagian lampunya juga agak turun sih emang ya. Jadi dibandingin generasi sebelumnya, untuk yang versi G30 awal-awal ini dia menggunakan lampu BMW LED biasa, tapi yang disayangkan adalah lampu sennya yang jadi bohlam. Untungnya setelah banyak komplain, untuk di versi improvementnya si seri 5 G30 ini untuk yang versi Indonesia udah diganti pakai lampu sen LED. Padahal dulu generasi yang F10 itu sennya udah LED tapi sempet turun ke halogen seperti ini. Tapi untuk lampu utamanya itu emang terang banget, dan dia juga bisa ngikutin arah setir. Kalau kita belok ke kiri, lampunya nyorot ke kiri, belok ke kanan, lampunya nyorot ke kanan. Benar-benar canggih, dan ada corner rings khas BMW ya. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED, sensor parkir banyak banget, di depan ada 4 titik ya kelihatannya. Dan di bagian grill itu juga ada active shutter grill ya. Jadi double kitty grill dari BMW ini dia punya penutupnya yang bisa nutup ketika mobil ini tuh lagi nggak butuh angin tambahan gitu ya, misalnya pendinginan di radiator udah cukup atau kondensor AC-nya juga udah merasa cukup, dia akan menutup untuk menambah aerodinamika ya, biar lebih irit BBM-nya. Lanjut ke bagian samping. Untuk velgnya 520 dia seperti ini, dia modelnya itu two-tone dengan warna brush aluminium, dan di dalamnya itu dia semacam gunmetal gitu ya, gunmetal yang light lah istilahnya. Di sini bannya menggunakan ban Continental Conti Sport Contact, ukurannya 245 45 R18. Untuk rem ini juga gede banget, walaupun bukan rem yang M Performance ya, tapi udah lengkap, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, cornering brake control. Pokoknya teknologi pengereman yang ada di BMW itu ada semua di seri 5 ini. Di bagian fender ada emblem luxury line, dan di bagian sini tuh kayak ada semacam bilah krom gitu ya, dan ini fungsinya untuk nutupin ventilasi samping. Jadi di bagian sini tuh ada ventilasi buat menghaluskan aliran udara di samping mobil. Untuk window line dia udah pakai krom atas bawah, di spion ada lampu sen LED juga. Terus di bagian handle dia two-tone ya, ada warna body dan warna krom. Untuk pilar dia udah black chrome atau piano black ya di sini. Lanjut ke belakang, di sini juga ada tangkinya. Di sini cuma tulisannya diesel ya, tapi kalau kata BMW dia wajib minum Pertamina Dex. Lanjut ke belakang lagi. Nah, beda dibandingin lampu depannya. Kalau lampu belakang dari seri 5 G30 ini emang bawaannya udah full LED semua ya, kecuali lampu mundurnya emang masih bohlam. Tapi yang penting sennya udah LED, dan kalau mati itu kelihatannya tuh mikanya tuh tetap merah gitu ya. Jadi unik sekali, dan LED bar ini khas banget kayak huruf L gitu ya, dan ada lampu kabut belakang di kiri dan kanan. Untuk emblem di tengah ada BMW Roundel, di sebelah kanan ada emblem 520D, ada kamera mundur di sini, dan di kaca belakang itu ada defogger belakang. High mode stop lamp ada di balik kaca di bagian atas ya. Di atas ada antena shark fin juga. Terus oh ya, di bagian bumper sensor parkirnya itu ada 4 ya kurang lebih, atau 6 ya, pokoknya lebih dari 2 lah intinya. Knalpotnya juga dia twin exhaust, dia dual muffler gitu, ada reflektor di kiri dan kanannya juga. Dan untuk bagasinya dia pakai tombol. Nah seperti ini bagasinya dari seri 5 G30. Dia lega banget ke dalam dan mirip-mirip seri 7 ya, panjang ke dalam gitu, walaupun nggak selebar seri 7, tapi it's okay, gede banget. Di bagian sini juga ada tempat buat naruh ini nih, buku panduan, ada tempat penyimpanan tambahan. Terus di bagian sini juga ada tempat penyimpanan terbuka buat naruh P3K seperti ini, dan di sini juga ada gantungan. Tapi kelihatannya di sini nggak ada power outlet ya. Ya pokoknya begitu deh. Di bagian pintu bagasi ini juga ada tempat untuk naruh segitiga pengaman. Nah di bagian sini juga ada tombol gambar gembok ini ya, dan ini bukan untuk nutup pintu bagasi secara elektrik, tapi ini untuk ngunci semua pintu ketika pintu bagasinya itu kita tutup. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari
BMW 520d Luxury Line tahun 2017 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di toko mobil di daerah Meruya. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Dilepas di 770 juta rupiah nego. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.